Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana caranya menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox ya. Untuk Linux yang saya gunakan adalah Linux Mint versi 19.1 atau Linux Tesa, Mint Tesa, dan VirtualBox-nya versi 6.1. Oke, yang pertama seperti biasa buka VirtualBox-nya. Oke, kemudian kita pilih new. Misalkan saya isi dengan Mint. Untuk versionnya saya menggunakan 64 bit. Next. Dan untuk RAM-nya saya menggunakan RAM defaultnya ya, 1 GB. Kemudian ini dibuat harddisk virtualnya, create. Ini next saja, next. Dan untuk ukuran partisinya besarnya harddisk ya, saya buat sekitar 50, taruhlah bukan 50 ya, berapa nih, 40 saja, 40. Oke, create. Kemudian pilih setting, masukkan untuk CD-nya di menu storage, empty. Ini seperti biasa kita cari untuk master Linux Mint-nya. Misalkan letaknya di sini, open. Oke. Nah, coba kita lihat dulu di setting, sistem. Oke. Tadi di storage-nya ini dicentang saja, kemudian ini juga dicentang. Oke. Kemudian di start. Ini start. Tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini ketika kita mau menginstal Linux Mint, sebetulnya kita bisa mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi ini tampilan Linux Mint tanpa kita harus menginstal di dalam harddisk kita. Sebenarnya kita sudah bisa menggunakan atau memakai secara live. Nah ini sudah ada ya. Kita juga bisa melihat di sini. Nah ini direktori atau harddisk yang ada. Nah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempraktekkan menginstal Linux Mint. Caranya tinggal double klik. Oke. Continue. Ini kalau kita misalkan menginginkan untuk menginstal pihak ketiga untuk flash player, MP3 dan lain sebagainya secara online ya. Tapi biasanya agak lama ya karena harus mendownload dulu. Ini continue saja. Nah, di sini ada dua pilihan dengan menghapus semua disk yang ada dan langsung menginstalnya, atau kita pilih yang paling bawah ini, yaitu kita bisa menentukan besarnya partisi yang akan kita gunakan. Ini pilih yang ini saja, ini bawah, kemudian continue. Nah ini harddisknya, cuman belum, ini masih unavailable istilahnya, maka kita buat partisi tabelnya.
dengan cara mengklik new partition table, continue. Nah, maka di sini sudah ada space dari hard disk yang akan kita gunakan. Yang berikutnya tekan tombol plus. Di sini ketika kita menginstal sistem operasi Linux itu kita sebetulnya bisa dengan langsung ya, seperti halnya menginstal sistem operasi Windows. Tapi kita juga bisa menentukan berdasarkan kebutuhan. Ada beberapa partisi yang mungkin bisa kita setting ya. Biasanya itu ada partisi swap, partisi boot, partisi home, dan partisi root. Nah, untuk penjelasannya seperti apa, mungkin nanti kalian bisa bertanya di komentar ya. Intinya, untuk partisi home ini adalah fungsinya sebagai direktori penyimpanan baik user maupun file-file yang lain. Bisa diibaratkan kalau ketika kita menggunakan sistem operasi Windows, /home itu adalah direktori atau bukan direktori ya, partisi dari drive D, E atau yang lainnya. Sedangkan root itu adalah sistem dari Windows itu sendiri, ibaratnya kalau di dalam sistem operasi Windows. Sedangkan boot itu fungsinya sebagai media penyimpanan dari loader atau grup yang dipakai. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan ketika booting sistem operasi. Nah, memilih, nah itu fungsi dari boot. Sedangkan untuk partisi swap itu fungsinya untuk penopang dari RAM ya. Jadi swap ini fungsinya sebagai penopang dari RAM itu sendiri. Nah, untuk besarnya swap itu dulu biasanya 2 kali dari RAM. Misalkan RAM-nya 1 GB, swap-nya berarti 2 GB. Tapi itu tidak sepenuhnya harus seperti itu ya, tergantung dari kebutuhan. Apalagi RAM sekarang itu besar-besar space-nya gitu. Oke, yang pertama kita membuat partisi bootnya dengan ukuran 500 mega. Ini mount point-nya diganti dengan /boot. Oke. Yang berikutnya ini plus lagi. Nah, ini misalkan saya akan membuat partisi untuk home ya. Ini sisanya ada 42, sekitar 40. Taruh saya ada 10.000 mega. Ini dipakai sebagai rootnya. Oke. Ini plus lagi. Ini sekitar 30.000 ya. Ini sebagai partisi home. Dan yang terakhir sekitar 2 GB. Ini sebagai partisi dari swap-nya. Kalau swap tidak ada di sini ya, tapi berada di use as-nya. Dia sebagai swap area. Oke, swap area. Kalau sudah di oke, kalau sudah, ini sekitar ada 4 partisi yang sudah terbentuk. Kemudian saya akan misalnya dipilih di sini di rootnya dan tekan install now. Apakah ini benar seperti ini? Ya. Oke, continue. Nah, di Linux itu dikenal dengan istilah SDA atau SDP atau yang lainnya.
kita tentukan Jakarta. Misalkan kita Jakarta di sini ya, taruh di sinilah. Oke, continue. Oke, namanya misalkan Abdul. Passwordnya Linux Mint 2020. Linux Mint 2020. Linux Mint 2020. Kita tunggu copy filenya. Ini membutuhkan waktu agak lama ya sebetulnya, tergantung dari RAM yang kita set dan juga pastinya komputer hostnya yang bagus ya. Ya, proses instalasi sistem, memulai konfigurasi dari APT ya, atau aplikasinya. Ini kalau lama seperti ini karena terkoneksi dengan internet, maka bisa di skip sebetulnya untuk download language. Kalau sudah selesai, kemudian tinggal klik restart now aja. Untuk mengeluarkan CD yang ada, maka kita disuruh menekan enter. Oke, sudah jadi seperti ini. Tadi masukinnya nama passwordnya Linux Mint 2020. Ya, alhamdulillah berhasil ya. Jadi inilah tampilan dari Linux Mint yang telah berhasil diinstal. Untuk melihat direktor yang ada di sini, home, atau bisa ini. Oke ya, ini untuk direktor yang ada, dimana di dalam ini ibaratnya kalau di Windows itu ada direktori C dan ada direktori B nya gitu ya. Jadi walaupun seperti ini terlihat hanya satu partisi, sebetulnya ini ada beberapa partisi. Nah, kita ngecek di sini dengan terminal, kita tekan df spasi min h. Nah, maka inilah partisi-partisi yang ada. Ini ada partisi SDA 5, SDA 1 dan SDA 6. SDA 6 adalah partisi home, SDA 1 boot, dan SDA 5 adalah root. Baik, itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat belajar. Sekian dari saya.